Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahu Imam Bukhari. Qaidah yang pertama itu al-umuru bimaqasidiha. Contoh, pada wudu mesti ada niat. Begitu juga mandi dan puasa dan solat. Kaidah yang kedua itu adalah ma yustaratu fi ta'yinu fal khatu'u fi mubtilun. Contoh, tersalah daripada solat zuhur ke solat asar. Maka jika seseorang solat zuhur dengan niat solat asar, maka solatnya tidak sah. Kaidah yang ketiga, ma yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wa idza wala yustaratu ta'inhu tafsilan idza ayyanahu aqta'a darra. Contoh, seseorang yang mengikuti si Z, yang solat dengan niat mengikuti si Z, lalu terbukti si Amar, maka solatnya tidak sah, karena dia telah menafikan mengikuti si Amar dengan mengikuti si Z. Karena sesungguhnya tidak disyaratkan dalam solat berjamaah itu menentukan imam, hanya saja disyaratkan niat berjamaah saja. Kaidah yang keempat adalah ma la yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu aqta'a lam yadur. Contoh, tersalah dalam menentukan tempat solat. Jika seseorang niat solat zuhur di Mesir, ternyata dia berada di Mekah, maka solatnya sah atau tidak batal, karena sesungguhnya menentukan tempat solat tidak ada kaitannya dengan niat, baik secara tafsil maupun jumlah. Kaidah yang kelima itu adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Contoh, jika nama istri seseorang itu Tolik atau budak wanitanya Hurrah, lalu dia memanggil istrinya ya Tolik atau memanggil budak wanitanya ya Hurrah, maka jika dia berniat dengan memanggil tersebut itu talak atau merdeka, maka jatuh talak atau merdeka. Maka jika dia memanggil tersebut tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatih falam yadri shalla salatan am arba'a fal yatrahis syakka wal yabni ala mastaiqana. Kaidah yang keenam itu adalah al-yakinu la yuzal bisyak. Contoh, seseorang yang ragu-ragu dalam solatnya, apakah dia melakukan solat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia melanjutkan atas 3 rakaat, karena sesungguhnya itu sesuatu yang diyakini. Kaidah yang ketujuh itu adalah al-aslu baqa'u makana ala makan. Contoh, seseorang yang makan di akhir malam, lalu dia ragu-ragu tentang terbitnya fajar, maka puasanya sah, karena sesungguhnya hukum asal itu kekal malam. Kaidah yang ke-8 itu adalah al-aslu adamu. Al-aslu bara'atu zimmah. Al-aslu bara'atu zimmah. Contoh, jikalau seseorang berkata kepada orang lain, aku permilikan kepadamu akannya barang, atas bahwa kamu kembalikan kepadaku akan gantinya, lalu enggan oleh orang yang mengambil barang tersebut akan menyebutkan ganti, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang mengambil, karena sesungguhnya hukum asal itu bara'atu zimmah. Kaidah yang ke-9, al-aslu adamu. Contoh, perkataan yang dibenarkan adalah perkataan amil kirat. Dalam kata-katanya, sesungguhnya aku tidak beruntung, karena sesungguhnya hukum asal tidak ada untung. Kaidah yang ke-10, al-aslu fi kulli hadithin taqdiru bi aqrabiz zamani. Taqdiru bi aqrabiz zamani. Contoh, jika seseorang memukul perut wanita hamil, lalu keluar dari perut tersebut anak, dan anak itu kekal hidupnya dan tanpa ada sakit atau kendala, lalu kemudian anak itu mati, maka orang yang memukul tersebut tidak wajib bayar atau ganti, karena sesungguhnya anak secara hukum zahir anak itu mati dengan sebab yang lain, karena sesungguhnya sebab yang lain itu lebih dekat masanya dari kematian anak. Qala Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kaidah yang ke-11, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Contoh, apabila seseorang sulit berdiri, apabila seseorang mengerjakan solat wajib, apabila seseorang sulit berdiri dalam melakukan solat wajib, maka boleh baginya untuk duduk. Begitu juga jika dia sulit duduk, maka boleh baginya untuk berbaring. Kaidah yang ke-12, al-asya'u idza tasa'at daqat. Contoh, sedikit bergerak di dalam solat dan bagi perkara yang terpaksa kepadanya bergerak,
maka itu dimaafkan. Dan banyak bergerak dan tidak ada hajat, maka itu tidak dimaafkan. Kaidah yang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala darar wala dirar. Rawahu Imam Ibnu Majah. Contoh kaidah yang ke-13, dararu izal. Contoh, boleh bagi suami istri melakukan khiyar dengan sebab ada aib. Kaidah yang ke-14, ad-darar la yuzal bid-darar. Tidak boleh bagi seseorang yang dalam keadaan terpaksa memakan makanan orang lain yang juga dalam keadaan terpaksa, dan juga tidak boleh baginya untuk membunuh anaknya dan membunuh anak orang lain dalam keadaan terpaksa. Begitu juga tidak boleh membunuh budaknya. Pada yang ke-15, ad-daruratu tubihul mahzurat. Contoh, boleh mengatakan kata-kata kufur karena terpaksa, dalam keadaan terpaksa. Pada yang ke-16, ma'ubihalid darurah yuqaddaru biqadariha. Tidak boleh bagi orang yang dalam keadaan darurat memakan bangkai atau memakan daging babi kecuali dengan kadar menyelamatkan nyawanya. Kaidah yang ke-17, al-hajatu qad tanzulu manzilatat darurah. Contoh, boleh memandang kepada wanita ajnabi ketika bermuamalah dan ketika melamar. Kaidah yang ke-18, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zumuhuma dararan birtikabi akhafihima. Contoh, boleh membelah perut wanita yang telah mati apabila ada di dalam perut tersebut anak yang ada harapan untuk hidup. Kaidah yang ke-19, ma warada bihi syar'u mutlaqan. Ma warada bihi. Kaidah ke-19, ma warada bihi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Contoh, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan beristinsyak hukumnya disunnahkan, akan tetapi dimakruhkan bagi orang berpuasa karena menjaga perkara membatalkan puasa. Qala Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kaidah yang ke-20 itu adalah al-aslu fil abda'i tahrim. Contoh, seseorang yang menggauli budak tawanan wanita perang yang tawanan perang yang wanita di tempat perang, hukumnya haram kecuali bahwa dia mendapatkan dari harta rampasan dari pemimpin yang ia adil, yang pemimpin itu adil membaginya, dan pemimpin itu membagi dengan rasa takut dan khawatir. Tidak ada takut dan khawatir, dia terzalimi. Tidak ada takut dan zalim. Qala Allah Ta'ala, kaidah ke-21, qala Allah Ta'ala, wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kaidah yang ke-21 itu adalah al-'adatu muhakkamah. Contoh, tentang masuk hamam dan memakan makanan yang dihidangkan sebagai jamuan dengan tanpa ada lafaz, maka itu kembali kepada hukum adat, apakah itu gratis atau bayar. Kaidah yang ke-22, ma warada bi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ila al-urfi. Contoh, menentukan tempat penyimpanan yang layak pada barang dalam pencurian, dalam bab pencurian, dalam kasus pencurian, dan berpisah dalam jual beli dan qobat dalam jual beli. Kaidah yang ke-23, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Contoh, jikalau seorang hakim memutuskan memutuskan hukum lalu berubah ijtihadnya, maka keputusan yang kedua tidak merubah keputusan yang pertama. Kaidah yang ke-24, qala Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Wa yusiruna ala. Kemarin ya. Wa yusiruna ala anfusihim. Oke, sudah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
24 itu 25. Oh, itu dah. Fastabiqul khairat. Oke. Fastabiqul khairat. Contoh kaidahnya itu adalah al-isaru bil ibadah mamnu'un. Contohnya itu adalah mengutamakan orang lain dengan soft pertama. Kaidah qala Allah Ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaidahnya al-isaru bi ghairi ibadah matlubun. Matlubun. Contoh mengutamakan orang lain dengan tempat tinggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Faedah yang ke-26, tasarruful imam 'ala ra'iyati manutun bil maslahati. Contoh, tidak boleh bagi seorang pemimpin mengutamakan dari harta baitul mal akan orang yang tidak ada hajat atas orang yang ada hajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idraul hudud bisyubhat. Rawahu Imam Ibnu Adi. Kaidah yang ke-27 itu adalah al-hududu yasqutu bisyubhat. Al-hududu yasqutu bisyubhat. Tasqutu. Al-hududu tasqutu bisyubhat. Contohnya seorang yang mewatok seorang wanita ajnabi, lalu ia menduga wanita ajnabi itu adalah istrinya, maka tidak ada hukuman had ke atas orang tersebut. Wajib dihad dia. Wajib dirajam dia. Wajib dirajam. Iya. Tidak. Seorang juga. Seseorang yang mewatok seorang wanita ajnabi, lalu dia menduga itu. Kan lalu menduga kan? Tadi kan tahu dia itu ajnabi itu. Sekarang baru diduga. Seseorang yang mewatok wanita ajnabi yang ia menduga. Karena ia menduga. Karena ia menduga itu adalah istrinya, maka orang tersebut tidak ada hukum had. Tidak ada hukum had atas orang tersebut. Qala Allah Ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Kaidah yang ke-28 itu adalah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Contohnya wajib mencuci sebagian daripada leher dan kepala ketika berwudu beserta mencuci wajah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idrul hudud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faman ittaqa syubhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi. Rawahu Syaikhani. Kaidah yang ke-29 itu adalah al-khuruju minal khilaf mustahab. Contoh disunahkan mencuci bekas mani karena pendapat Imam Malik yang mengatakan wajib mencucinya. Qala Allah Ta'ala faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Kaidah yang ke-30 itu adalah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Contoh, tidak boleh bagi orang yang bermaksiat dengan safarnya itu melakukan rukhsah safar seperti qasar, jamak dan berbuka. Kaidah yang ke-31 itu adalah ar-rukhasu la tunatu bil bisyak. Contoh, wajib mencuci kaki dalam berwudu, ketika berwudu bagi orang-orang yang ragu menyapu sepatu. Kaidah yang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah ajruki ala qadri nasubuki. Rawahu Imam Muslim. Kaidahnya itu adalah maka na aktsara fi'lan aktsara fadlan. Contoh seperti memisahkan salat witir itu lebih baik daripada menggabungkannya, karena di sana ada kelebihan niat, takbir dan salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Rawahu Imam Bukhari Muslim. Kaidah yang ke-27. Ya, kita yang ke-27 37. 27. Kaidah yang ke-27. Kaidah yang ke-27 ya. 33. Ya. Ya, 33. Kaidah yang ke-33 itu adalah ma la yudraku kulluh la yutsraku kulluh.
Contohnya itu adalah jika seseorang tidak mampu mengajarkan atau belajar seluruh cabang ilmu agama, maka ia tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Kaidah yang ke-34 itu adalah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Contoh seperti seorang mu'alaf yang dia tidak ada yang bisa dia yang tidak bisa dia yang ketika dia salat tidak ada yang bisa dia baca kecuali hanya sebagian daripada Al-Fatihah, maka hendaklah ia membaca sebagian Al-Fatihah itu saja. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaidah yang ke-35, ma haruma fi'lu haruma talabuh. Contoh haram meminta riba dan meminta upah pelacur. Kaidah yang ke-36, ma haruma akhzuh haruma i'ta'uh. Contoh haram memberikan riba dan memberikan upah pelacur. Qala Allah Ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kaidah yang ke-37. Kaidah yang ke-37 itu adalah khairul mutaaddi afdalu minal qasiri. Contohnya itu adalah mengajarkan ilmu agama itu lebih baik daripada mengerjakan salat sunnah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ay ya'khudha asa akhihi min ghairi taibin nafsin minhu. Rawahu Imam Muslim. Bi ghairi ay ya'khudha asa akhihi bi ghairi taibi nafsin bi ghairi taibi nafsin minhu. Rawahu Imam Muslim. Kaidah yang ke-38 itu adalah al-maisur ridho bi syai' ridho bima yatawalladu min. Contohnya itu adalah jikalau seseorang ridhonya sepasang suami istri akan aib pasangannya, lalu bertambah aib tersebut, maka tidak ada khiyar atas mereka menurut pendapat yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Rawahu Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Muslim. Rawahu Muslim. Kaidah yang ke-39, al-hukmu yaduru ma illah wujudan wa adaman. Contoh khamar hukumnya haram karena memabukkan, maka kapan saja hilang potensi memabukkannya khamar, maka hukumnya berubah menjadi halal seperti cuka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Rawahu Imam Ibnu Hibban. Dan kaidah yang ke-40 itu adalah al-aslu fil asya'i mubahun. Contoh seseorang yang menemukan binatang, seseorang yang ragu-ragu pada binatang yang membingungkan. Contohnya seperti seorang yang berjalan di tengah-tengah hutan, lalu dia menemukan binatang yang ia ragu atau ia bingung apakah ini haram atau halal, maka hukumnya mubah untuk dimakan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.